Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan kami Media Tanika Tulistiwa. Kali ini kami akan menginformasikan tentang video yaitu buah jambu berbunga tidak pernah henti. Salah satu bahan pembuahan adalah teh ya. Teh bisa teh celup, bisa teh bubuk. Teh ini kita rendam dengan air biasa ya. Kita rendam dengan air biasa. Nah, kurang lebih 1 liter ya, air tawar atau air biasa atau air putih kita rendam. Kalau ini saya menggunakan teh celup ya, sekitar 5 ya. Nah, ini kita lakukan ini adalah pembuahan jambu yang mana kita tidak menunggu musim. Nah, teh ini kita rendam dan kita diamkan kurang lebih ya antara 5 sampai 10 hari. Nah, kalau ini saya rendam ya cukup 1 minggu atau 7 hari. Kemudian setelah diisi air kurang lebih 1 liter, kita tutup, kita taruh tehnya di dalam. Sekali lagi, tehnya bebas, boleh teh celup dan teh bubuk ya. Nah, kita rendam, kita tunggu 5 sampai 10 hari. Kalau saya ini cukup 7 hari ya. 7 hari, dan ini pernah saya coba dan alhamdulillah jambu yang kita aplikasikan berbunga. Dan bunganya sampai berbuah, buahnya sampai bunga lagi, artinya tidak pakai musim. Nah, sekarang inilah jadinya, yaitu airnya mencoklat ya. Jadi airnya coklat kurang lebih 7 hari dan di atas sanunya itu ada jenis kumpalan ya. Jadi apa namanya itu, biangnya, jadi memutih di atas. Sebetulnya ini adalah untuk kupat, tapi kali ini saya bikin untuk pembuahan. Nah, teh tadi kalau dia bubuk tentu kita saring, kalau ini teh celup ya cukup kita angkat aja dan kita ambil airnya ya. Nah, ini hasil kurang lebih 7 hari. Sekali lagi bisa 5 sampai 10 hari. Kemudian kita tambahkan kecap manis. Ya, kecap manis ini mereknya apa saja, yang penting kecap manis. Kali ini kalau kurang lebih 1 liter air ya, kita kasih kecap ya kurang lebih 5 sendok makan ya. 5 sendok makan sampai 10 sendok lah. Kalau ini kurang lebih 5 sendok ya. 5 sendok. Nah, ini kita aduk merata. Jadi air rendaman teh tadi kita campur dengan kecap manis, kita aduk ya. Kalau nggak diaduk, kecapnya hanya mengumpal di bagian dasar saja. Nah, kemudian kita tutup agar memproses, mengaplikasikan campuran tadi ya. Nah, ini kurang lebih direndam dengan kecap tadi, yaitu kita diamkan kurang lebih 7 hari atau 1 minggu ya. Sebetulnya 5 sampai 10 hari ya, karena saya ingin mempercepat pembungaan ya, saya cukup 7 hari. Jadi tehnya ya sudah terendam, kalau 7 tambah 7 kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Jadi pertama kita rendam teh, yang kedua kita rendam campur antara kecap. Kemudian bahan lain kita gunakan apa namanya itu, air kolam atau air ikan ya. Nah, kurang lebih 1 liter kita ambil airnya ya. Tentu airnya yang rendam ini jangan yang keruh, usahakan yang agak bening. Kalau keruh bukan apa, kita semprot nanti sumbat-sumbat, jadi airnya tidak merata keluar. Nah,
Jadi sebetulnya pakai air kotoran ikan sih gitu ya. Karena tampungannya tidak ada ya saya langsung ambil air yang ada ikannya. Jadi kurang lebih 1 liter ya. Nah, ini bahannya tadi kecap, teh, dan air putih dan air kotoran ikan. Nah, jadi kita anggap antara teh dan kecap tadi kita anggap itu biangnya. Jadi kita ambil kurang lebih 100 ml ya. 100 ml ya, takaran airnya kurang lebih 1 liter. Ya, kita campur ya. Kita campur atau kita masukkan ke dalam semprotan yang sudah ada air 1 liter. Jadi 100 gram ini 100 ml ini dengan campuran air kurang lebih 1 liter ya. Kalau kita masih ada sisa sebetulnya habis semprot ya kita siramkan ke batangnya ya. Tentu campuran ini ya boleh lebih daripada 100 ml ya, antara 100 sampai 200 ml sih gitu ya. Kemudian kita semprot ya, kita semprot jambu yang akan kita bungakan atau kita buahkan. Nah, ini cara semprotnya semua merata di bagian daun, atas daunnya. Kemudian yang kedua kita semprot juga bawah daunnya ya, bawah daunnya kita semprot, kemudian batangnya juga kita semprot. Jadi semuanya harus kena air ya. Peresapannya bisa melalui matahari ya. Ketika menyinari pohon ini ya tentu akan masuk ke dalam lah gitu. Kemudian ranting dan batangnya juga kita harus basahkan, kita harus semprot semua. Agar apa ya? Agar cepat membuah atau berbunga. Nah, kita semprot ya, sudah hampir kelar semprotannya. Jadi kurang lebih 1 pot dengan dahan sebanyak ini ya cukup 1 liter saja. Bagaimana kalau pohonnya gede? Ya tentu kalau pohonnya gede ya kurang 1 liter ya, bisa 10 liter bahkan bisa 20 liter tergantung pohonnya. Nah, sekali lagi disemprot daun ya, daun bagian atas, daun bagian bawah, kemudian ranting-rantingnya juga kita semprot sampai ke batang-batang bagian bawah ya. Kita semprot semua dan seperti hujan ini ya. Ya insya Allah tidak terlalu lama bunganya akan bermunculan, dan yang sudah berbuah pun tetap keluar bunga ya. Artinya dengan POC ini cukup berhasil karena buahnya tidak pernah berhenti ya. Nanti saya akan tampilkan video yang sudah ada buahnya, kemudian di pohon yang sama juga keluar tunas bunga. Nah, hampir selesai ya kita semprot semuanya. Nah, bahkan ini tadi ada pentil, ada juga yang sudah mengembang. Nah, artinya dalam satu pohon ini bunganya bertahap keluar. Sudah mekar, ada pentil bunga lagi, bahkan ada menyerupai bunga atau tunas bunga. Ini coba lihat, ada yang sudah mekar, rambutnya sudah rontok, ada yang sudah bakal jadi buah, bahkan ada juga yang keluar masih berupa pentil dan calon bunganya. Perhatikan dan simak baik-baik aplikasi pohonnya tadi, aplikasi pupuknya yang kita buat, dan racikannya serta perendamannya kurang lebih beberapa hari.
Lihat itu bunganya cukup banyak ya. Nah, lihat bungkusan dalam plastik. Nah, ini sudah menandakan sudah ada yang mau matang, bunganya terus bermunculan keluar. Nah, inilah yang kita sebut bunga yang di luar musim. Bahkan bunganya turun temurun, yang sudah ada matang, sudah keluar pentil, sudah ada yang kembangnya keluar, ada yang masih baru tunas bunganya keluar. Nah, seperti ini. Sudah ada yang bakal jadi buah, sudah ada rambutnya yang mau rontok, sudah ada rambutnya masih nempel ya, kita anggap seperti ini rambutnya masih nempel. Nah, sedangkan ini masih pentil namanya ya. Dalam satu pohon ini ada 3 tahap tuh. Ada buahnya yang merah kita bungkus, ada yang sudah mekar, ada yang baru tumbuh bunga ya, calon bunga. Nah, lihat, perhatikan, ini jambu yang ini adalah jambu Singapura. Cukup manis buahnya, cukup manis ya. Mudah-mudahan kembangnya ini berhasil menjadi buah. Nah, seperti ini baru pentilnya, belum ngembang. Coba simak dan perhatikan bunganya ya. Tuh, lihat. Kalau yang ini jambunya Singapura masih. Nah, ini masih keluar pentil bunga dan sudah ada bunganya dan sudah ada buah yang mau matang. Nah, seperti ini baru keluar. Artinya ya berbunga tidak berhenti. Berbunga tidak berhenti. Ini jenis jambunya jambu Singapura. Lihat sampai ke atas. Sekali lagi, kalau bisa tanaman harus kena matahari pagi ya. Barusan kita dengar tadi ada ribut-ribut. Nah, lihat bunganya. Nah, ini adalah kondisi bunga yang ada masih pentil, ada yang sudah mekar, bahkan ada yang sudah menjadi buah. Cukup banyak buahnya. Tuh, sudah ada mekar bunganya. Jadi matangnya tidak serentak ini. Nah, coba perhatikan ini sudah mateng ya. Nah, sedangkan yang dibungkus belum mateng. Di dalam satu pohon ini aja sudah 3-4 macam atau 4 tahap nih. Ada yang baru dibungkus karena rambutnya sudah rontok, sudah siap kita bungkus. Kemudian ada yang belum mekar bunganya, bahkan ada yang baru keluar pentil. Coba dalam satu pohon ini ada 3 tahapan jambu. Yang pertama tadi buahnya yang sudah dibuka bungkusnya, itu namanya buah yang sudah matang. Kemudian ada yang masih dalam bungkusan. Nah, itu artinya buahnya belum matang tapi sudah besar-besar. Sedangkan ini coba lihat, belum mekar bunganya. Nah, artinya ini pohon buahnya tidak pernah berhenti. Pohonnya tidak pernah berhenti berbuah. Nah, lihat rambutnya sudah mekar, sudah rontok, ada yang mau rontok, ada yang sudah rontok. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.